Kalau ibaratnya tadinya biasa-biasa, kalau memang pada waktu itu sama teman-teman itu diruqyah, malah lebih kenceng dia dapat bisa ngelihatnya itu lebih kuat. Karena kalau diruqyah itu bukan dikeluarkan tapi malah dicengkrem jadi dikuatkan malahan. Ternyata. Ternyata emang seperti itu. Kalau saya amati di sini kan insya Allah Allah mengizinkan saya melihat itu seperti itu. Jadi dikuatkan. Kenapa bisa seperti itu Ustadz? Ya karena memang nggak ngeluarin. Jadi emang nggak ngeluarin. Salah caranya. Walau alam ya. Kan di situ kan ada tiga temen kan. Nah yang satunya itu di situ tuh sebelum masuk ada bacaan dilarang pikiran kosong sama berbicara kotor. Nah salah satu temen tuh ada yang ngelanggar gitu, bicaranya kotor. Terus? Pas di jalan juga di situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia kesandung, tiba-tiba dia jatuh gitu, kakinya sakit. Fotonya. Ya terus dilihat fotonya tuh kayak gitu. Fotonya kayak gitu gimana? Raninya yang diliatin foto dari teman-temannya jalan-jalan. Rani nggak ikut ke jalan-jalan itu. Diliatin foto-fotonya terus? Terus kayak gitu dianya apa sih kayak dia ngomong sama saya suruh ituin dia. Di foto itu ada terlihat makhluk halusnya? Iya. Semua orang bisa lihat atau Rani saja? Enggak, emang ada di situ. Ya, di bawah fotonya ya? Udah di bawah. Ini temannya. Jadi berfoto bertiga. Fotonya ya bertiga. Tapi hasilnya? Enggak deh, yang foto berdua. Berdua. Pas foto begini kan cekrek 2 kali tuh. Yang satu nggak ada orang, yang satu ada orangnya gitu. Foto pemandangan gitu? Iya, di hutan. Di hutan. Ada orangnya? Iya. Kayak gimana? Kayak gini kan foto kan gini dia. Nah ini begini, cuman kelihatan sininya doang. Kelihatan sininya doang kan. Terus sama Rani tuh kayak jelas gitu kelihatannya. Kelihatan Raninya jelas. Suruh ngomong, Rani tuh suruh ngomelin temennya itu. Jadi Rani tuh kemasukan sampai ngancam-ngancam temennya mau nyelakain. Makanya dia diberhentiin di pengajian. Diberhentiin? Iya karena disuruh nggak boleh ngaji dulu soalnya kalau ngeliat tuh udah katanya emosi. Gitu. Karena gara-gara melihat foto itu tuh si foto itu kayak memberikan informasi untuk mengingatkan temannya begitu. Iya? Gimana nih Ustaz? Udah pernah diruqyah juga. Kenapa? Udah pernah diruqyah. Oh. Terus Kayak ngapain di situ jauh-jauh sinilah. cuman gitu kata adanya bilang katanya pintunya udah kebuka jadi dia sering keluar masuk kemarin Pintunya kebuka apa sih? katanya gitu Tat. Untuk pintu makhluk halusnya tuh jadi udah ada jadi bisa ruqyah sekarang bisa keluar tapi setelah di rumah di jalan ketemu lagi kalau suka ya masuk lagi. Kalau kita kan jadi udah istilahnya beberapa tuh kali gitu dia. makhluk itu menyusup tapi ini sudah jadi bolong istilahnya Ustaz. Jadi Karena dia sering mimpi katanya. Iya. mimpinya juga udah banyak tidur udah susah. Mimpi banyak saya Susah. apalagi lebih Nggak, banyak saya. Maksudnya mimpi makhluk halusnya didatenginnya dia suka ya begini. Awal mulai sih nggak begini cuman sekarang makin nggak mau main. Dan Kalau tersiksa kita- ya Rani ya, betul? Iya, nggak mau seperti ini. Sering sekali melihat makhluk-makhluk halusnya. Enggak sering sih, cuman kalau misalnya yang udah biasa ngegangguin tuh sering datang kan ke sekolah. Udah biasa ngeganggu, jadi ada yang langganan gitu gangguinnya. Ya, Kayak Rani main ke mall itu langganan di mall situ gitu. Datangnya ya di situ sukanya. Dapat bisikan terus ya Kak. Bisikan apaan? jangan ya setelah ruqyah tuh jangan tinggalin kayak gitu. Terus sering manggil nama. Terus pas lagi mimpi tuh pernah badannya itu ular, cuman ininya tuh manusia gitu. Itu di mimpi. Kemarin ngaji juga. Ada tarengnya enggak? Nggak tahu. Oh enggak tahu karena enggak nyengir. Kalau nyengir kan kelihatan. Ya nyengir taringnya 2 gede. Ya. Kan suruh nggak ngaji dulu kan di TPA gitu. Terus disuruh ngaji di rumah. Terus Terus kayaknya Baca ayat. Al-Baqarah. siapa yang Disuruh sorry sama- ini ceritanya yang mau cerita siapa dua-duanya cerita. Disuruh sama uminya kata suruh baca ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 ya. Cuman tetap lillahi ta'ala. Tapi setiap dia ngaji itu yang dia rasa ya mual, pusing. Terus kemarin katanya yang dia lihat itu ular. Banyak katanya. Ular banyak. Dia yang ngelihat, kita kan nggak ngelihat. Oh, Mbak Rani yang lihat.
Ada Rani? memang yang sering datang itu ular tapi kepalanya cewek gitu. Enggak, itu mah baru sekali doang di mimpi. Oh di mimpi, bukan Kalau asli yang tadi datang baca gitu ya. Quran terus ada Iya, kayaknya perasaan tuh di sini dikelilingin gitu. perasaannya. Berarti raja ular dong. Ratu ular berarti ya. Ya sudah, maunya Mbak Rani apa? Adik Rani, Mbak Rani. Kayaknya nggak kayak gini. Enggak kayak gini ya. Ini jadi gini, saya akan cerita urutan. Begini ceritanya. Jadi eh, kalau ibaratnya tadinya biasa-biasa, kalau memang pada waktu itu sama teman-teman itu diruqyah, malah lebih kenceng dia dapat bisa ngelihatnya itu lebih kuat. Karena kalau diruqyah itu bukan dikeluarkan tapi malah dicengkrem, jadi dikuatkan malahan. Ternyata Ternyata memang seperti itu. Kalau saya amati di sini kan insya Allah Allah mengizinkan saya melihat itu seperti itu. Jadi dikuatkan. kenapa bisa seperti itu Ustaz? Ya karena memang nggak ngeluarin. Jadi memang nggak ngeluarin. Salah caranya. Walau alam ya, beliau gimana doanya nggak tahu saya. Tapi kalau saya lihat ini, oh ini bukan ngeluarin, ini ngencengin malah. Jadi kalau ngencengin ya malah semakin bisa lebih gampang jelas melihat, lebih gampang interaksi gitu. Nah karena memang ini terkunci ya oleh bacaan ruqyah itu, akhirnya yang di luar teman-temannya Mbak Rani, maksudnya teman-temannya itu sebenarnya ada di dalam tubuh. Temennya nggak bisa masuk, tapi dia bisa interaksi, bisa kayak orang kesurupan itu loh. Nah, nanti dia keluar lagi, masuk gini, keluar lagi. Nah, Ada yang di dalam tetap di dalam. di dalam tetap di dalam, di luar nggak bisa di dalam. Akhirnya ya begitu ya dia hanya masuk gini nanti keluar. Nanti masuk lagi keluar, hanya seperti itu. Makanya kalau memang ini memang kayaknya memang ada dari keluarga Mbak Rani ini yang dulunya orang pintar, orang bisa ngobatin, entah kakek, buyutnya dan sebagainya. Nah, ini kali ini tantenya tahu nih. Masih ada. Katanya Katanya ada. Siapanya katanya? Jangan bilang tetangganya ya. Enggak, kalau kata ibu saya sih ya kakeknya beliau Kakeknya pejuang. ibu, Iya, berarti kakeknya ibu buyut pejuang, ya. iya. Pejuang. Pejuang dulu katanya. Tapi kalau yang untuk ngobat-ngobatin kurang tahu, cuma taunya pejuang Dulu aja. pejuang gitu ya. Oh iya 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 iya. Biasanya seperti itu. Tapi benar Mbak Rani ingin kayak anak gadis normal gitu loh. Mau ya. Tersiksa soalnya ya. Hari ini yang dirasa apa? Tidak ada gemetar atau apa? Sesek atau pusing. Gemeter, terus Gemeter. nyesek gitu. Nyesek, gemeter. Ya ini sama ini nih sering sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Ditusuk-tusuk. Sekarang sakit atau tidak sekarang? Sekarang hanya gemeter dan sesek. Oke. Gemeter ya, mau dibantu dikeluarin mau. Serius nih. Serius. Tapi ada satu lagi pesan saya, jangan sering jutek. Jutek ya? Tahu Ustaz tahu jutek? jutek. Saya juga nggak tahu, saya pengen ngomong aja jutek. Anak zaman sekarang banget Ustaz tahu jutek. Saya kesurupan jin milenial nih kayaknya. Judes ya Ustaz ya? Ya, ya jutek agak judes maksudnya ya. Jangan judes. Jangan apa kalau orang Jawa bilang mutung. Mutung itu Pundungan. Itu mundung, bahasa apa Sunda. namanya? Mutung. Ambekan. Ngambek. Suka ngambek. Ih, Suka ngambek. saya kan tahu. Kalau pas ngambek saya tuh di balik pintu saya lihat. Emang ngefek Sama Ustaz? ayahnya nggak akur. Sama ayahnya nggak akur juga. Iya sama ayahnya nggak akur. Seneng ya tantenya terbuka ya. Iya, bagus. Jadi sebenarnya itu juga jangan, karena biasanya kalau ini kan matanya, jadi dua dunia itu kelihatan sekarang. Jadi ilmu ini sudah nyata itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu untuk melihat jin itu diizinkan oleh Allah. Nah pada waktu ini harus dilepas, ini membutuhkan waktu nanti. Ini membutuhkan waktu, karena memang harus benar-benar hanya kepada Allah kita memohon. Kalau hanya cuma dibaca-bacain apa, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Jadi ini harus dilepas, tapi memang ini butuh waktu. Tapi paling tidak yang nyesek itu ini kan nggak nyatu nih di tubuhnya, nggak nyatu di di dadanya nggak nyatu itu kelihatan. Itu insya Allah bisa hilang cepat. Kemudian yang pusing-pusing di belakang insya Allah bisa hilang cepat. Tapi kalau yang di mata, di telinga itu nyatu, kemudian di otak kecil ada yang nyatu tuh. Nah, otak kecil itu ada makhluk, yang istilahnya makhluk itu siap, kesannya kalau di sini tuh siap menerima makhluk lain ceritanya. Jadi gampang ditumpangin istilahnya. Nah, itu ada di otak kecil. Siap Mbak Rani?
Saya jelaskan juga ibu-ibu bingung pasti ya. Iya. Ih banyak. Saya aja lihat takut, ini gemeteran saya juga. Jadi nggak Mbak Rani aja. Mbak Rani mau saya bantu? Ya. Saya harus buka rukyahnya ikhlas ya. Ikhlas ya. Ini harus dibuka ini rukyahnya ya. Mbak Rani aminin doa saya.